Lebih dulu masuk Akatsuki, Itachi atau Kisame. Ternyata masuknya Itachi ke dalam Akatsuki itu punya dua versi loh. Yang pertama ada di episode 114 saat flashbacknya Orochimaru. Di situ diperlihatkan ya saat Itachi mau join, di situ udah ada Kisame. Kemudian di episode 455 saat Itachi mau join, di situ belum ada Kisame. Dan rekan Itachi saat itu adalah Juzo, pemegang pedang kubi kiri. Kok bisa ya? Ternyata dua episode di atas punya sumber yang berbeda. Di episode 114 sumbernya seharusnya adalah manga, tapi pas gua cek ternyata adegan itu kagak. Kayaknya ini cerita bos itu deh kayak gak nyambung gitu sama manganya ya guys ya. Ada alias adegan Itachi join Akatsuki itu adalah storyboard. Ngebak. Siapa yang lebih dulu masuk Akatsuki, Itachi atau Kisame? Ternyata masuknya Itachi ke dalam Akatsuki itu punya dua versi loh. Yang pertama ada di episode 114 saat flashbacknya Orochimaru. Di situ diperlihatkan ya saat Itachi mau join, di situ udah ada Kisame. Kemudian di episode 455 saat Itachi mau join, di situ belum ada Kisame. Dan rekan Itachi saat itu adalah Juzo, pemegang pedang kubi kiri. Kok bisa ya? Ternyata dua episode di atas punya sumber yang berbeda. Di episode 114 sumbernya seharusnya adalah manga, tapi pas gua cek ternyata adegan itu kagak ada, alias adegan Itachi join Akatsuki itu adalah storyboard yang ditambah-tambahin sama pihak studio. Salah satu bukti jika Usopp beneran God. Kalian masih ingat gak sih saat Luffy, Zoro, dan Sanji pingsan setelah bayangan mereka diambil oleh Moria? Nah seharusnya ya, orang yang baru saja diambil bayangannya akan pingsan selama 2 hari. Tapi Franky malah mencoba langsung membangunkan mereka. Dan hasilnya mereka tetap nggak bangun. Padahal udah dipukulin loh sama si Franky. Dalam upaya terakhir, Franky mau membasuhkan mereka. Ditahan sama Usopp. Dan ternyata God Usopp bisa membangunkan mereka. Salah satu bukti jika Usopp beneran God. Kalian masih ingat gak sih? Anjir, Usopp bisa tahu sih kesukaan mereka ini. Ya, kamu memiliki semua SSR, tapi kenapa? Ketika Tsunade diremehkan sama simpanannya Raikage. Kalian tau gak sih di episode 323 Tsunade yang pengen cepet-cepet baku hantam sama Madara request diterbangkan ke posisi Madara dengan jutsu teleportasi. Berhubung simpanannya Raikage yang namanya Mabu ini bisa pakai jutsu teleportasi benda yang namanya Tensono Jutsu, Tsunade ini mintalah dipakai jutsu itu ke dia. Simpanan Raikage awalnya menolak karena jutsu teleportasi itu berbahaya. Tubuh manusia akan terkoyak akibat transmisi yang terlalu tinggi. Katanya hanya Raikage dan keturunannya lah yang dikenal punya otot kawat tulang besi muka mesum yang mampu bertahan dengan jutsu itu. Simpanannya Raikage ini ya ada-ada sahaja, malah adu keturunan sama Tsunade. Yang kita semua tahu lah ya, Tsunade itu cucu dari Hashirama Senju. Raikage mah apa, lawan ekor 8 aja ngos-ngosan. Beda level sama Hashirama yang ngejadiin Susanto luwak macem kucing. Inilah akibat menjadi simpanannya Raikage, suka ngeremehin orang. Anak Raikage juga gitu sih. Ketika Tsunade diremehkan sama simpanannya Raikage. Anggota dominan Akatsuki. Anggota Akatsuki memang berganti-ganti alias keluar masuk. Tapi kalau kita hitung keanggotaan melalui jumlah cincin, maka seharusnya hanya akan ada 10 orang tetap. Nah, misi utama mereka adalah mencari atau menangkap Jinchuriki, ninja dengan kodam siluman hewan di dalamnya. Untuk mencari Jinchuriki, biasanya Akatsuki itu bergerak dalam jumlah kecil, yaitu tim yang beranggotakan 2 orang. Tapi kalian sadar nggak sih, dalam tim tersebut pasti ada anggota dominan yang bertindak seperti kapten. Dan kalau gua lihat ya, Itachi, Satori, Kakuzu adalah anggota dominan di tim mereka. Kenapa bisa mereka ya? Menurut gua ada 2 faktor kenapa mereka jadi anggota dominan. Pertama adalah karena mereka lebih kuat dari rekannya. Contoh Itachi yang lebih kuat dari Kisame. Kedua adalah senioritas. Contoh lagi Itachi yang masuk Akatsuki lebih dulu dibandingkan Kisame. Itu juga berlaku ya ke Sasori dan Kakuzu. Detail ini cocok lagi sih, tapi kalau kalian setuju gak? Anggota dominan Akatsuki. Anggota Akatsuki memang berganti-ganti alias keluar. Ryuma, pendekar pedang yang bisa membelah 2. Kita ini nge-lag terus.
Info hoak yang dipercaya oleh fans. Kalian pernah dengar gak sih rumor soal misi rahasia Kisame di Akatsuki? Yang katanya Obito selaku Madara waktu itu menugaskan Kisame untuk membunuh Itachi. Motifnya karena Obito tidak percaya dengan Itachi. Dan alasan kenapa Obito memilih Kisame selain karena Kisame itu dipercaya bisa mengcounter Itachi, Kisame juga punya background amanah soal misi. Nah permasalahannya ya, gua nggak nemuin misi itu diungkapin di episode berapa atau di manga chapter berapa. Atau jangan-jangan saking rahasianya sampai penonton nggak tahu, atau guanya aja yang kelupaan atau kelewat. Karena sejujurnya ya setelah menonton Boruto, ingatan gua tentang Naruto itu jadi kacau. Jadi jangan. Siapa yang lebih dulu masuk Akatsuki, Itachi atau Kisame? Ternyata masuknya Itachi ke dalam Akatsuki itu punya dua versi loh. Yang pertama ada di episode 114 saat flashbacknya Orochimaru. Di situ diperlihatkan salah satu bukti jika Usopp beneran God. Kalian masih ingat gak sih saat Luffy, Zoro, dan Sanji ketika Tsunade, anggota dominan Ryuma, pendekar pedang yang bisa membelah dua naga dengan sekali tebas. Cerita itu menjadi sebuah legenda di dunia One Piece. Tapi, apakah legenda itu beneran ada? Ya, kalau gue boleh minjem kata-katanya Madara, legenda itu memang selalu berasal dari sesuatu yang nyata. Legenda tentang Ryuma di dunia One Piece terhubung dengan one shot karangan Oda Sensei yang berjudul Monster. Dalam one shot itu diceritakan kalau Ryuma adalah pendekar pedang asal Wano yang hobi berkelana dan bertarung untuk menyelamatkan orang. Saking seringnya menyelamatkan orang-orang yang Ryuma selamatkan sampai memberikan julukan King kepada Ryuma. King si pendekar pedang nomor 1 sejagat. Soal kekuatannya juga dibuktikan dalam one shot itu, di mana Ryuma benar-benar membelah seekor naga yang turun ke ibu kota dengan sekali tebasan pedang Susui. Nah kembali lagi ya ke One Piece. Makam Ryuma diperlihatkan ada di Wano, dan pedang Susui dinyatakan sebagai harta karun nasional negeri Wano. Dan terungkap juga nama lengkap Ryuma adalah Shimotsuki Ryuma, yang menandakan Ryuma adalah nenek moyang dari Roronoa Zoro. Kalian bisa cek family tree-nya di SWS 105. BTW buat kalian yang mau ngeliat kisahnya Ryuma tapi males baca one shot, kalian bisa tuh nonton aja karena udah ada adaptasi animenya yang berjudul Monster 103 Mercies Dragon Domination. Ahtong, sepuh pria Sigma. Kalian masih ingat gak sih sama episode Upin Ipin yang ceritain misteri dusun durian runtuh? Cerita yang beredar, durian dari kebun mereka hilang karena diambil oleh hantu yang mereka sebut sebagai hantu durian. BTW, cerita ini dibuat oleh Tuk Dalang ya. Karena yang ngebuat cerita ini adalah sepuh, jadi ya banyak yang percaya. Tapi kalian jangan salah, ada loh orang tua yang pikirannya sangat open minded. Beliau ini sama sekali tidak percaya hantu. Ya, dia adalah Ahtong. Saat Opa ngegosip soal hantu, Ahtong dengan sangat tegas bilang, mana ada hantu. Opa yang pikirannya kolot ya ngata-ngatain Ahtong. Nah segitu aja ya guys ya. Ini gue lagi gabut-gabut gitu ya. Gue ini ketau gitu. Kenapa gitu ya. Gue mau curhat ya sama kalian. Tolong ya guys ya. Subscribe aja lah video gue. Ini gue ya udah capek bikin video. Tapi gak ada yang subscribe, gak ada yang like. Maaf kalau gue bilang kayak gitu, tapi ya udah guys ya, ini sebentar lagi udahan ya guys ya. Dadah.